kita akan melihat kekuatan Cina sebelum kita menentukan siapa 23 pemain yang pantas. Jadi Cina itu memakai 4-3-1-2 seperti ini yang saya gambarkan. Nanti dia itu free row yang satu ini bisa geser ke sini ketika defend. Nah, nah, jadi dia memakai 4-4-2. Ini kalau kalian amati ketika melawan Indonesia yang pertama, leg pertama, itu compact defense-nya bagus banget. Jadi semisalkan dulu kan Witan ada. Witan sebelah sini itu dia langsung dikepung 2 sampai 3 pemain. Jadi dia itu ketika defense kuat banget, rapi banget. Tapi kalau kita lihat beberapa berjalannya waktu dan serangan kita bertubi-tubi, dia itu juga tidak yang mental bagus, enggak, juga tetap ada kewalahan. Terbukti ketika kita melakukan penyerangan, mereka tidak sekompak yang saat awal-awal gitu. Jadi kita harap pemain timnas Indonesia bisa memanfaatkan mental yang belum bagus seperti tim-tim besar ya Cina. Jadi tetap kita gempur habis-habisan, nanti lama kelamaan tetap kebuka. Jadi gini, nah awalnya kan 4-3-1-2 ya kan. Jadi kalau kalian lihat ini dia itu murni ke dalam, inverted gitu. Jadi nanti semisalkan permainan kita dulu tidak ada Joe Pelupesi. Lah, ini kunci. Karena dia formasi ini itu kuat di tengah. Kuat di tengah, habis itu terobosan dia, gol kedua kesalahan dari Mes yang tidak bisa menutup, itu dia passingnya langsung menerobos tengah. Karena permainannya dia itu tengahnya kuat. Nah, adanya Joe Pelupesi ini bermanfaat banget. Sedangkan kita kan memakai 3-4-3. Sebenarnya itu udah cocok ya. 3-4-3. Empat kita nanti kan di tengahnya itu ada Tom Hay sama Pelupesi. Kiri kanannya kan Kevin Dix sama Kevin Verdong itu udah angka mati itu. Lah, tapi Kelvin sama Kevin Dix kan lebih seringnya kan ke samping tuh. Jadi dua dua Pelupesi sama Tom Hay itu biasanya sedikit kewalahan. Kalau 3-4-3 model Sintayong karena flank ya penyerang sayap dulu kan benar-benar memakai penyerang sayap. Tapi kalau 3-4-3 yang kemarin atau bisa dikatakan 3-4-1-2 Indonesia ya, itu kita bukan lagi lebih mengandalkan ke flank. Jadi lebih ke inverted juga. Jadi bisa dikatakan OMF ataupun AMF, attack midfielder. Jadi penyerang gelandang. Jadi mainnya itu semi. Nah, gini, kalau timnas Indonesia tiga tiga empat ya, ini nanti kan bisa kalau dev bisa ke 5 sini ya kan, 3-4-3 dulu Sintayong itu seperti ini. Nah ini kurang lebih inilah ya 3-4-3. Tapi kalau kemarin kita melihat ketika Arab Saudi waktu Indonesia itu Marcelino dia free roll di tengah sini, jadi penyerang sayap ya, penyerang utama dua lebih melebar kiri kanan, Marcelino-nya ke tengah di sini Marcelino. Tapi ketika yang terakhir udah pakai Patrick Kluivert, dia itu di sini. Jadi di sini oleh Romani, di sini juga ada OMF. Nah, di sini. Nah, di sini. 3-4-3. Cuma sistemnya saja sih yang dirubah, hampir sama. Itu menentukan siapa pemain Indonesia yang bakal diambil. Paham toh? Gitu. Jadi contoh kita udah temu ya. Pakem semisalkan kita pakai 3-4-3 yang terbaru dari Patrick Kluivert. Jadi AMF-nya ada di sini. Back tengah itu kalau bisa ya Justin Hubner, Rizky Ridho sama Jaijes itu kunci sih. Tapi kalau kalian lihat ada di YouTube Timnas Scout itu Mas Helgers versus Eliano versus. Jadi dia itu lebih fokus ke pemain kita. Enggak highlight, jadi lebih ke dia. Jadi gampang untuk monitoringnya. Itu. Mas Helgers beberapa permainan terakhir itu bagus ya. Jadi dia itu back modern yang berbeda dengan Jaijes mainnya. Jadi dia itu lebih ke kayak gelandang bertahan. Jadi dia itu bisa pemantul bola untuk build up-nya, membantu lebih ke situ. Tapi yang saya takutkan ketika keberaniannya maju akhirnya kecuri itu. Itu sih yang saya takutin. Jadi kalau Legowo tetap kita pakai 3-4-3, back 3 Trimurti itu.
Kevin Dick sama Kelvin Verdong angka mati. Kita harus menang di awal sebelum dia diving, banyak drama, defense, ya kan? Langsung pakai Tom Hai. Habis itu Joe Pelupesi untuk gelandang box to box. 3-4-3, empatnya udah ketemu, lalu 3. Nah, ini kalau main yang memang ke gelandang sebelah kiri itu kita pakai Ricky Kambuaya sebenarnya bagus. Ricky Kambuaya. Tapi Ricky Kambuaya nanti kemungkinan akan menjadi super sub. Nah, coba dulu saya pakai alasan Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena Ricky Kambuaya itu uh, lebih pinter. Nah, ini bisa menjadi sosok pelatih yang bagus Ricky Kambuaya karena bagus dalam menganalisis permainan. Jadi dia tahu gimana cara masuknya di mana. Jadi Ricky Kambuaya nanti kemungkinan opsinya kan itu bagus sebenarnya di sebelah kiri, tapi lebih bagusnya nanti dia itu akan apa ya? Kalau Tom Hai capek itu akan dikasihkan ke tengah. Itu. Jadi kiri masih kosong, kita ambil kanan dulu. Kanan itu menurut aku itu biasanya ditempati Marcelino. Tapi ini menurutku Egy Maulana Fikri bagus. Kalau Beckham Putra itu sama Marcelino menurutku head to head-nya sama. Beckham Putra dari dulu saya lihat itu bagus sebenarnya. Makanya banyak yang ragu dengan dia ketika dulu di timnas kelompok umur. Saya tuh udah tetap paten Beckham Putra itu bagus menurutku. Pemain bagus itu bisa dilihat ketika touch-nya itu bisa ketebak. Wah, anak ini skillful terus pintar. Itu bolanya itu bagus, pandangan melihat lawan dan bola itu bisa kelihatan. Jadi saya kalau bisa Egy, karena apa? Eliano di sana tidak ada. Oleh Romani jelas di depan. Nah, ini Lili Pali. Lili Pali ini usianya udah tua. Sebenarnya prime-nya itu yang kemarin bagus, tapi yang terakhir ini tetap dipanggil ya kita berarti ya respect dengan pilihan pelatih. Ada apa kok bisa dipanggil? Berarti ada keistimewaan yang dimiliki Lili Pali. Selain mental, karena waktu pertama main babak pertama itu mental Pak yang bermain. Makanya Lili Pali semisalkan dipasang, dia semisalkan kekuatan tidak seperti Rafael Struijk yang mengejar, dia lebih bisa mengontrol. Tapi kalau inginnya kita langsung mempress ya toh, high press, kita pakai Rafael Struijk juga bisa. Gitu. Jadi kalau emang pengennya kita high press, misalkan kita di sana ada Rafael Struijk di sebelah kiri, di sebelah kanan bisa pakai Jakob Sayuri. Kita pakai high press. Gitu. Tapi tentukan lagi 3-4 ini nanti jangan sampai kita ke fast break atau counter attack. Nanti kewalahan kita. Itu. Jadi tentukan dulu kerangka mana atau strategi mana yang mau diambil. Karena setiap pemain itu memiliki karakter yang berbeda-beda.